给你揍！ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R. Oke, welcome back to my channel. Baik lagi sama kita, Ali. Dan Xie Ya, pada kesempatan kali ini kita mungkin agak-agak udah mulai bosen ya atau gimana gitu penontonnya, karena kita selalu bahas IPO terus ya kan. Dari mulai awal video pertama, kedua, ketiga sampai keempat itu IPO. Nah, yang pada video kelima kali ini kita mungkin akan bahas sedikit menganalisa menurut pandangan kami ya. Disclaimer dulu, menurut pandangan kami menganalisa saham emiten dari PT Semen Indonesia Persero Tbk yang rencananya untuk target price di akhir tahun 2021 ini, jika kalau kita lihat itu seharga 12.700. Nah, berdasarkan analisa ini kita juga nantinya mungkin akan memberikan beberapa rekomendasi mengenai target price-nya sampai dengan rekomendasi untuk buy pada akhir tahun 2021. Ya, mungkin langsung saja. Oh ya, jangan lupa tonton videonya sampai selesai supaya pemahamannya lebih bisa dikuasai gitu. Oke, langsung saja kita coba buka untuk notes dari Semen Indonesia ini, atau biasa kita sebutnya SMGR. Oke, Mas Icing, boleh ditampilkan? Ya, udah bisa lihat belum screen-nya? Oke, sudah. Nah, oke. Nah, jadi ini seperti yang tadi udah dijelaskan sama Ali di opening, kita akan membahas tentang Semen Indonesia, kodenya SMGR. Nah, ini kita ada paper dari BNI Sekuritas. Ini dia melakukan analisa nih, kira-kira target price-nya gimana, terus asumsi mereka untuk membentuk harga ini tuh gimana. Nah, menurut data analisa dari BNI Sekuritas ini, target price-nya itu adalah 12.700. Jadi dia ini cerita nih kalau mereka meroll forward valuation-nya. Tapi dia setelah melihat performance 9 bulan di tahun 2021, dia ada melakukan penurunan di estimasi earning. Jadi kayaknya dia mengadjust nih, dia lihat kayaknya 9 bulan terus mungkin tidak terlalu bagus, jadi estimasi dia diturunkan untuk earning-nya. Ini ada key highlight dari paper ini. Dia mengexpect sales volume-nya itu untuk bisa recover di kuartal keempat tahun 2021. Lalu ini ternyata si Semen Indonesia ini juga terus-menerus secara rutin melakukan debt repayment. Jadi kalau dilihat di financial statement-nya, interest expense-nya juga turun. Nah, lalu dari paper ini, yang kunci utamanya adalah BNI Sekuritas tetap memaintain posisi buy dengan target price 12.700. Jadi BNI ini optimis nih dengan harga saham dari Semen Indonesia. Nah, di sini juga ada nih diperlihatkan stok data. Jadi ini dia terbitnya 12 November, ini stok data per 11 November. Harga saham Semen Indonesia di tanggal 11 November itu 9.425. Nah, di sini ada nih range harganya, yang paling rendah 7.675, yang paling tinggi 13.000. Nah, di sini juga ada keterangan year to date change di harga shares-nya, 1 year total return minus. Jadi ini kayaknya dilihat dari minus ini, kayaknya ini berarti awalnya tinggi nih, terus sekarang turun, makanya dia year to date percentage change-nya minus. Ini ada shares outstanding, market capitalization, voting rate. Nah, ini ada juga previous recommendation buy. Jadi sebelumnya dia rekomendasinya itu untuk kita beli, dan sekarang juga masih tetap beli. Ini juga ada keterangan shareholders-nya, 51% masih dipegang oleh pemerintah Indonesia, 48,9% dipegang oleh publik. Di sini juga di paper ini ada penjelasan apa sih basis dia mendapatkan angka, dari mana sih si BNI Sekuritas ini mendapatkan angka 12.700. Nah, di sini dijelaskan nih dia
price earning-nya dia hitung 23,6. Dari mana dia hitung min price earning untuk 3 tahun. Lalu di sini dia juga ada jelasin nih, dia ada penyesuaian di dia apa namanya, Semen Indonesia punya pendapatan, dan ada penyesuaian juga di forecast-nya Semen Indonesia ini untuk earnings-nya. Nah, ini angkanya sendiri sebenarnya bisa dilihat ini kan wording-nya. Nah, kalau mau lihat angkanya itu ada di bagian bawah sini. Jadi dia udah jelasin nih. Ini change. Jadi dia tadinya forecast-nya sebesar ini, terus dia revise jadi segini untuk tahun 2021. Ini untuk tahun 2022 dan ini untuk tahun 2023. Ini forecast yang udah dibuat gitu. Nah, terus selanjutnya di sini ada juga penjelasan tentang ekspektasi tentang impact positif, ekspektasi tentang performance penjualan semen Indonesia di-expect bakal akan meningkat. Lalu di sini juga dijelaskan kenapa sih mereka mengekspek pendapatannya akan meningkat, karena ada bantuan juga dari regulasi pemerintah terkait dengan industri semen ini. Walaupun sekarang ini masih dalam masa menunggu implementasi dari regulasi tersebut begitu. Lalu selanjutnya di sini juga ada penjelasan lebih lanjut mengenai debt repayments. Jadi di sini dijelaskan impact-nya apa sih debt repayment terhadap interest expense yang dibayar gitu. Nah, ini ada impact-nya nih. Dia ada interest expense efficiency 336 miliar. Lalu ada juga penjelasan impact-nya ke net margin ini berapa. Jadi impact-nya itu adalah sebesar 8,7% di forecast tahun 2023. Lalu di forecast 2021 impact-nya itu diperkirakan sebesar 7,1% gitu. Nah, ini adalah performance 9 bulan selama tahun 2021 yang mana ternyata below expectation gitu. Nah, di sini juga ada nih disediakan data perbandingan JCI versus SMGR gitu. Nah, jadi ini ada comparison nih, yang biru itu SMGR, yang kuning ini JCI gitu. Nah, jadi ini movement-nya nih. Kalau JCI-nya itu trennya naik, kalau misalnya SMGR trennya itu turun kalau dibandingkan dengan awal tahun. Bukan awal tahun, sorry. Awal bulan November. Gitu. Kalau dari paper ini sih cuma segitu aja sih. Jadi kayak di sini lebih menjelaskan PR-nya berapa, forecast-nya bagaimana, ekspektasinya yang udah terjadi, terus kayak gitu rekomendasinya buy atau sell, dan rekomendasinya adalah buy gitu. Nah, ini kan dari paper BNI Sekuritas nih. Nah, mungkin kita bisa lihat kali ya aktual nyatanya seperti apa gitu di untuk saham semen Indonesia ini. Mungkin bisa dibantu oleh Ali untuk aktual condition per sekarang gitu. Oke, coba kita bandingkan untuk aktualnya itu berdasarkan metode atau aplikasi RTI Business. Ya, mungkin coba saya share dulu ya. Sebelumnya mohon maaf kalau saya men-share RTI Business ini tidak muncul wajah. Disclaimer dulu. Oke, sebentar ya. Ya, apa sudah kelihatan? Ya, udah. Oke, bentar, kita cari dulu untuk PT-nya itu kodenya SMGR. Ya, ini Semen Indonesia Persero. Jika kita lihat di sini untuk previous close-nya itu senilai 8.100. Dan untuk opening-nya itu atau penutupannya itu di 8.075. Nah, di sini kalau kita lihat average price-nya ini senilai 8.091,20, dan bisa kita lihat untuk market depth-nya ini selalu menaik, dan untuk kita lihat lagi untuk di analitiknya.
Nah, untuk di sini untuk analitiknya, untuk net foreign sale-nya itu di angka di minus 12,12 billion, dan untuk net foreign sale-nya itu 12,14 billion, dan untuk net foreign buy-nya itu 23,88 million. Nah, di sini ada volume share juga untuk foreign buy-nya, foreign sale-nya itu sekitar 13,47%, dan untuk foreign sale-nya itu 18,60%. Jika dilihat dari itu volume, dan untuk jika dilihat dari turnover-nya ini sama, dan kita bisa balik ke top buy-nya. Di sini ada top buy-nya itu dari LG. Kita bisa lihat untuk volume buy itu berwarna hijau, dan untuk sell volume itu berwarna merah. Nah, bisa kita lihat di sini untuk top buy-nya itu dibeli atau digunakan oleh LG. LG, dan untuk yang kedua itu BK, dan yang ketiga itu YP, 4DR, dan kelima CC. Nah, untuk yang top sellernya di sini itu volume buy-nya itu dipegang paling tinggi itu dipegang oleh BK. Dan untuk yang kedua itu dipegang oleh YP ya. Kita untuk kalau untuk top seller ini biasanya ada 2, dan untuk top buyer. Nah, kita balik ke top net buyer-nya. Di sini di top net buyer-nya sama seperti LG, bisa jelaskan di atas itu LG yang pertama, yang kedua itu DR, yang ketiga itu YP, dan untuk top yang terakhir bisa yang keempat yang seterusnya bisa dilihat di aplikasi RTI bisnisnya. Dan untuk top net sellernya ini bisa kita lihat itu dipimpin oleh CS, dan yang kedua RX, dan yang ketiga BB, dan bisa dilihat untuk seterusnya itu sampai dengan yang terakhir. Ya mungkin itu aja. Mungkin ada pendapat lain dari Mbak Cicing. Ya mungkin kita juga bisa kasih lihat kali ya di bagian analytics atau financial kan ada tuh kayak jadi RTI ini aplikasi yang sangat oke ya. Jadi di sini ada analytics, ada financial, ada news gitu. Jadi sangat cocok digunakan kalau ingin melakukan analisa seperti ini gitu. Nah, di sini kita mungkin ini akan sangat membantu nih kita untuk menentukan mau buy atau enggak, lalu TP-nya gimana gitu. Nah, di sini kan bisa kelihatan nih revenue growth-nya gimana, net income growth-nya gimana, EPS growth-nya gimana gitu. Nah, kan tadi kan kita udah bahas nih dari analisa BNI sekuritas, terus gitu dari yang performance-nya kayak gimana gitu kan berdasarkan data yang udah ada di RTI. Nah, kalau Ali sendiri gimana nih? Kira-kira dengan melihat yang seperti itu, apakah buy atau not buy atau buy? Itu sangat gimana ya? Bingung juga sih untuk menentukannya. Jika dilihat dari berdasarkan overview, dari overview, analytical ataupun yang lainnya. Menurut dari notes dari BNI Sekuritas ini, itu kan mungkin rekomendasinya itu untuk buy ya, membeli ya. Ya itu menurut asumsi BNI sih, tapi kalau menurut asumsi pribadi saya sih, karena jujur saya masih sedikit rada awam untuk membahas ini, mungkin kalau dilihat dari notes BNI short note-nya ini, ya mungkin akan membeli untuk buy. Seperti itu sih, Mbak. Oke, wah ini ada beda sih, karena kalau di analisa BNI Sekuritas kan dia bilang buy. Tapi kalau dilihat dari trennya ini ya, itu analisa kan dibuat di November. Analisa dibuat November, harganya 9.000, lalu TP dia 12.700. Tapi per sekarang ini tanggal 2 Desember, jadi kayak ya hampir sebulan kemudian, ternyata harganya tuh turun terus gitu. Mungkin boleh dibantu untuk lihat 1 month, bukan di overview, scroll ke atas. Nah, itu coba pilih yang 1M deh, 1M, 1 month. Nah, di sini kelihatan nih harganya turun terus nih dari
tanggal 8 November ya 8 November mirip-mirip lah ya pada saat assessment BNI itu dibuat gitu. Jadi harganya turun terus. Jadi sebenarnya saya meragukan sih kayak apakah assessment yang dibuat BNI Sekuritas itu masih valid melihat yang terus turun seperti ini gitu. Dan mungkin boleh juga di share untuk year to date-nya. Jadi di yang sebelahnya itu kita coba lihat trennya dalam 1 tahun ini. Nah, ini juga bisa dilihat nih harganya naik turun, tapi senaik-naiknya pun tidak dapat mencapai harga di bulan Februari ya atau di akhir Januari gitu. Nah, jadi ini membuat saya meragukan apakah target price 12.700 itu bisa tercapai. Karena 12.700 itu merupakan harga di awal mirip dengan harga di awal tahun. Yang di awal tahun kan sekitar 12.000 sekian gitu. Ini kan targetnya 12.700 bahkan melebihi harga di awal tahun gitu yang tinggi gitu nilainya. Gitu sih. Jadi kalau saya sih tidak buy. Oh, berbeda ya. Ada 2 pendapat ya. Tinggal pilih yang mana. Benar. Gitu sih. Tapi balik lagi ya kan, ini kan kita kan sebagai pemula, jadi mungkin apa yang kita analisa mungkin nggak seakurat analisa yang dilakukan oleh para ahli gitu. Ya, betul. Oke, mungkin hanya itu aja video dari kami. Jika ada para investor atau sobat cuan di luar sana jika ingin membeli seperti rekomendasi dari BNI Sekuritas boleh, tapi jika menurut asumsi atau dari persepsi dari sorry Ali, lupa. Kan kita kan diminta, kita kan juga coba ya kita tentuin juga dari menurut kita sendiri berapa sih target price untuk saham ini gitu. Nah, kalau per sekarang kan nilainya 8.075. Nah, kalau dilihat dari yang sekarang ini sih harusnya target price-nya kalau menurut saya akan terus turun. Mungkin bisa mencapai di 7.700 di akhir Desember ini gitu. Basisnya apa sih? Nah, basisnya itu kita lihat dari trennya aja sih kayak trennya itu kan turun terus gitu harganya. Nah, kalau dari Ali sendiri gimana untuk target price-nya? Ada perkiraan? Iya sih, mungkin kalau dilihat dari aplikasi RTA Bisnis ini bisa dilihat di overview ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Cicing tadi. Mungkin untuk harga awalnya itu mungkin sama dengan yang seperti yang di hampir mirip seperti yang di BNI Short Notes ini atau catatan dari Sekuritas BNI Sekuritas harganya mungkin yang bersama di 12.700 sekian. Dan untuk asumsinya sendiri jika dilihat dari sampai dan akhir tahun Desember ini sama penyeratannya seperti dengan Mbak Cicing mengalami penurunan terus menerus sampai di angka Desember ini asumsinya di angka 7.700. Ya, mungkin asumsi dari baik saya ataupun Mbak Cicing mungkin hampir sama ya. Yaitu kita kembalikan lagi ke sobat cuan di sana atau para investor gimana baiknya. Apakah mau buy atau buy? Mungkin itu sih. Oke, apa ada perlu tambahan lagi dari Pak Cicing? Kalau dari saya sih udah nggak ada sih. Oke, dari saya juga cukup. Ya mungkin hanya demikian yang bisa saya sampaikan atau pembahasan dari kami berdua. Ya jika bermanfaat, boleh subscribe, like atau share video ini ke teman-teman. Dan jika emang berkenan untuk membeli, boleh di-buy. Tapi saya jelaskan kembali bahwasannya ini asumsi dari kami berdua, bukan berdasarkan kami berdua ini masih istilahnya masih apa masih belajar ya. Iya. Iya mungkin itu aja sih. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Ya sekian. Dah. Terima kasih. Terima kasih.